wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dikal Maghribi dari Para 1 semester 7, bernomor pokok mahasiswa 41182191190026. Saya di sini sebagai mahasiswa dari Universitas Islam 45 Bekasi ingin membahas tentang olahraga dan kebudayaan. Tugas ini untuk UAS Sosiologi Olahraga. Baik, yang pertama di sini kita akan mengetahui tentang pengertian olahraga. Olahraga adalah aktivitas fisik yang dilakukan baik dalam bentuk kompetitif atau juga santai. Umumnya, tujuan olahraga ialah untuk memelihara atau meningkatkan kemampuan keterampilan fisik dan juga memberikan efek yang relaksasi kepada orang yang menjalankannya, serta dapat memberi juga hiburan kepada orang-orang yang melihatnya, seperti contoh olahraga sepak bola atau olahraga yang diperlombakan lainnya. Nah, dalam sudut pandang sosiologi, olahraga adalah kegiatan yang berhubungan dengan posisinya dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan olahraga di dalam masyarakat mengalami perkembangan seiring dengan kehidupan manusia yang dinamis. Oleh karena itu, tidak heran bila muncul jenis baru cabang olahraga. Baik, lalu di sini kita akan belajar tentang pengertian kebudayaan. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budahaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal, yang diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Koenjanraningrat 2011 halaman 73. Dalam sudut pandang sosiologi olahraga, mempengaruhi perkembangan kegiatan olahraga. Oleh karena itu, olahraga bisa dikatakan sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kebudayaan, seperti yang diungkapkan oleh Supandi, bahwa olahraga adalah bagian terpadu dari kebudayaan. Olahraga adalah unsur atau elemen kebudayaan seperti politik, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Nah, menurut Surjono Sukanto menyimpulkan bahwa fungsi kebudayaan adalah sangat besar bagi manusia, yaitu untuk melindungi diri terhadap alam, mengatur antara manusia dan sebagai wadah dari pada segenap perasaan manusia. Fakta sejarah menunjukkan bahwa olahraga di berbagai bangsa itu sangat bergantung pada struktur kebudayaannya. Sebagai contoh, permainan rugby orang Inggris bisa berubah menjadi football Amerika Serikat. Hal ini dapat terjadi karena struktur budaya kedua negeri itu berbeda. Nah, di sini ada 7 unsur kebudayaan menurut Kluckhohn dalam Koenjanraningrat 2011 halaman 80 sampai 81 yang dianggap sebagai kultural universal. Dimaksud adalah sebagai berikut. Baik, yang pertama yaitu peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Yang kedua adalah mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi. Yang ketiga adalah sistem kemasyarakatan. Yang keempat adalah bahasa lisan maupun tulisan. Lalu yang kelima ada kesenian, seni rupa, suara, gerak, dan lainnya. Yang keenam ada sistem pengetahuan. Yang terakhir yaitu ketujuh ada religi, sistem kepercayaan. Nah, di sini juga ada nilai-nilai budaya. Menurut Abdul Syani, mendefinisikan nilai sebagai kumpulan perasaan mengenai apa yang diinginkan atau yang tidak diharapkan, mengenai apa yang boleh dilakukan atau yang tabu dilakukan. Dalam nilai terkandung sesuatu yang ideal, harapan yang dicita-citakan untuk kebajikan baik ditinjau dari segi religius, politik, hukum, moral, etika, estetika, ekonomi, dan sosial budaya. Lanjut, menurut Alvin Bertrand dalam Abdul Syani,
mendefinisikan norma sebagai suatu standar tingkah laku yang terdapat di dalam semua masyarakat. Nilai dapat didefinisikan perasaan yang berkaitan dengan baik, buruk, benar, salah, atau tidak suka terhadap suatu objek. Sedangkan norma lebih fokus kepada fungsinya, yaitu peraturan-peraturan atau kaidah yang berkaitan dengan sanksi-sanksi. Nah, sekarang aplikasi nilai-nilai budaya dalam olahraga. Nah, di sini terdapat 3 ya. Nilai-nilai budaya dalam olahraga merupakan nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat. Lingkup organisasi, lingkungan masyarakat yang mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan, belief, simbol-simbol dengan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan satu dan lainnya, sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi. Nah, di sini terdapat 3 hal yang terkait dengan nilai-nilai budaya, yaitu yang pertama, ada simbol-simbol, slogan, atau yang lainnya yang kelihatan kasat mata atau jelas. Yang kedua, yaitu sikap, tingkah laku, gerak-gerik yang muncul akibat slogan mutu. Yang ketiga, ada kepercayaan yang tertanam atau belief system yang mengakar dan jadi kerangka acuan dalam bertindak dan berperilaku atau tidak terlihat. Nah, di sini ada kegiatan olahraga yang tak terlepas dari budaya setempat. Muncullah istilah olahraga tradisional yang berakar dari budaya yang berkembang. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki olahraga tradisional. Antar daerah satu dan daerah lainnya berbeda, baik dari bentuk maupun namanya atau gerakannya. Penamaannya disesuaikan dengan bahasa daerah setempat, seperti contoh, gerobak sodor. Di suatu daerah lain berbeda, namanya galasin. Nah, ada juga sepak takraw, nama lainnya. Juga yaitu ada sepak sila atau sepak raga. Seperti itu. Lalu di sini kita akan membahas tentang beberapa nilai atau buah dari kebudayaan yang ikut mempengaruhi kegiatan olahraga, barangkali diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada estetika atau keindahan. Nilai ini terlihat jelas diantaranya. Kini pakaian yang digunakan untuk olahraga semakin banyak dan beragam, corak serta warna, bahkan gedung olahraga pun dibangun dengan bentuk yang menarik, memperhatikan nilai keindahannya. Nah, di nomor 2, yaitu persaudaraan. Nilai ini di dalam olahraga terlihat dengan saling mengenalnya antara atlet atau sesama pelaku olahraga, termasuk para supporter tanpa melihat agama, ras, dan suku bangsa. Nah, yang ketiga, ada gaya hidup. Nah, nilai ini teraplikasi dalam kegiatan olahraga di mana semakin mapan kehidupan perekonomian seseorang, maka kegiatan olahraga yang digelutinya mengalami perubahan. Biasanya olahraga golf atau tenis. Nah, yang keempat, ada juga lagu atau nyanyian dalam kegiatan olahraga untuk menyemangati para atletnya. Supporter menyajikan sebuah yel-yel yang kadangkala terdengar indah seperti lagu atau nyanyian. Lalu yang kelima, tarian. Nah, setiap kegiatan olahraga baik tingkat dunia, nasional maupun daerah, biasanya dalam pembukaan, kegiatan berusaha dikemas dengan semeriah mungkin. Kegiatan olahraga dibuka dengan menampilkan kesenian yang diantaranya tarian, baik tarian tradisional maupun modern. Dan kadangkala dengan jumlah yang banyak dan kolosal. Seperti itu. Baik, mungkin pembahasannya hanya cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pembelajaran hari ini dapat berguna untuk kita semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.